3. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang sesuai dengan nas Almanak KKE yang sudah ditetapkan kepada kita dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai yang ke-13 dalam perikopnya doa Nabi Habakuk. Yang saya akan berikan judul sabar dalam penderitaan, kuat dalam iman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dunia ini untuk kita hadapi di dalam kehidupan kita tidak berakhir di dalam penderitaan, masalah dan kesesakan di dalam kehidupan ini. Namun kita diingatkan sabarlah dalam menghadapi akan semuanya ini dengan ketekunan iman yang kuat dan teguh di dalam pengharapan hanya di dalam Tuhan. Karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti yang dapat menguatkan kita hanya berdoa saja kepada Tuhan dengan rasa kekuatan iman yang teguh di dalam Dia. Dan dengan demikian juga hanya kita fokus kepada Tuhan. Sebab doa adalah merupakan keyakinan iman dalam kehidupan kita. Doa dengan yakin dan percaya kepada Tuhan sungguh besar akan kuasanya dalam kehidupan ini. Maka janganlah kita mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang di surga yang jadi dalam kehidupan kita. Maka dengan demikianlah dalam kehidupan kita patut untuk selalu menyerahkan seluruh hidup kita, beban dan pergumulan kita dengan kekuatan, ketekunan dan kesabaran dalam hidup kita. Sebab kita juga melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Saudara, melalui Nabi Habakuk pasal yang ketiga merupakan doa nada ratapan Habakuk kepada Tuhan. Pada awalnya Habakuk, ia tidak tahu maksud Tuhan seperti yang menutup mata terhadap kefasikan. Serta membiarkan bangsa Israel tertindas oleh bangsa Babel. Namun semuanya telah terjawab. Dan melalui pergumulan dan kesulitan Habakuk yang sedang ia alami, ia penuh kesabaran untuk menghadapi semuanya itu. Pastilah akan berakhir dan akan berlalu. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertainya. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Masa depan walaupun kelihatan terlambat waktunya, namun pasti akan berakhir. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara, ini bukan perkara mudah di hadapan Nabi Habakuk yang dihadapinya. Melainkan memerlukan iman yang kuat dan sabar untuk menantikan jawaban Tuhan dalam hidupnya. Dalam doa dan harapan, bagaikan kita juga mampu untuk menghadapi kesabaran dalam hidup ini. Mampu untuk menghadapi dalam pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Maka dengan demikian pun Habakuk kita mampu melihat ke depan dalam hidupnya. Dikatakan dalam pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasilnya pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah penyelamatan. Ini merupakan bukti suatu kedewasaan iman yang dihadapi oleh Habakuk. Walaupun dalam situasi tidak mendukung, namun Habakuk tetap selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan kehidupannya. Habakuk mempunyai suatu harapan yang penuh kesabaran yang luar biasa yang dapat terjadi yang ia hadapi pada saat ini. Nah, saudara-saudara, kita meneladani iman Habakuk yang begitu tabah dan sabarnya dalam penderitaan hidup ini.
tetaplah kita berdoa. Dan juga tetaplah kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Demikian pun iman kita saat ini dalam menghadapi tantangan, penderitaan. Entah karena kita dalam keadaan sakit, masalah ekonomi, kekeluarga, dan usaha kita sedang dalam keadaan terhambat dan sebagainya. Tetaplah kita selalu kuat dalam iman, sebab di balik semuanya itu indah adanya rencana Tuhan bagi kita. Maka kita dapat mampu untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan tetap dekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan akan memberikan peringatan di dalam kehidupan kita atau teguran, berarti Tuhan adalah sangat mengasihi kita, menyayangi kita, karena Ia dapat memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk datang dan bertaubat dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan ketaatan di dalam Dia. Karena Tuhan menyediakan waktu untuk kita datang dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk dengan penuh tabah, sabar, dan keyakinan dan pengharapan dan berdoa dan bertekunlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terindah bagi setiap orang yang selalu merasakan adalah kasih setia Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Dan kemudian kita juga akan merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Ia pun telah menderita dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita manusia. Penderitaan Yesus bukan main untuk kita manusia, tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus ada suatu pengharapan iman yang kuat dan teguh. Maka dengan demikian bersabarlah kita dalam penderitaan, kuatlah dalam iman dan bertekunlah dalam doa. Tuhan menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita pada saat ini sampai akhir hidup kita. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Melalui firman Tuhan itu tadi boleh kami dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh dapat menyerahkan segala penderitaan, pergumulan, dan keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Supaya kami dikuatkan di dalam iman, di dalam Tuhan. Dan kami sabar dalam penderitaan, dan tekunlah kami selalu berdoa di dalam Tuhan. Dan kami dapat kuat di dalam iman dan percaya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menyertai, memimpin, melihara kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.